itu dipepet oleh seseorang, terus terang aja intel ya, intel di sana, dan mendekati saya dipepet di dekat parkiran, saya digeser di teras, istilahnya menawari, ngomongnya gini, Mbak Wuri itu kan teman-temannya aktivis nasional, tolonglah Mbak Wuri, ini ada uang bisa untuk kegiatannya Mbak Wuri. Bahasanya seperti itu. Berapa? Kalau saya nominalnya di sini masa saya ini. Pokoknya angka jutaan, miliaran atau triliunan? enggak, ratusan juta. Wow. Ya. Saya sudah pernah itu saya sampaikan kepada Pak Roy. Saya sudah sampaikan kepada Pak Roy. Saya pernah ditawari oleh ya, ditawari, sudah dipepet sebelumnya 2 hari itu ditelepon terus-terusan saya. Wow. Ternyata maunya apa ini? Nggak pernah saya angkat telepon, nggak pernah saya mau itu. Nggak saya kasih space buat intel-intel di Solo itu. Oh. Ya, terus kalau pengalaman saya di Jakarta, Mbak Wuri, kalau ada orang nelpon kita berhari-hari terus-terusan ini biasanya lagi duit. iya. Minta duit. Ya, ternyata dia mendekati saya, menawarkan itu katanya untuk kegiatan seminar politik katanya. Monggo silahkan, entah itu politik, entah itu ekonomi, monggo. Mbak Wuri kalau mau ambil silahkan, tinggal bilang aja berapa. Bukan buat nyetak buku. Enggak ya? Enggak. Enggak ditawarin nyetak buku ya. Nah, terus saya bilang dengan bahasa Jawa, matur nuwun peen, emploken, saya bilang gitu sampai. Memangnya saya tahu kalau saya keinginan mereka adalah saya dilarang untuk tidak bisa speak up atau membersamai perjuangan teman-teman di Jakarta seperti Pak Roy juga Bu Tifa. Saya tahu itu. Saya mau disuap artinya tidak boleh speak up, tidak boleh ikut berjuang dan stuck di situ. Saya bilang matur nuwun ya, uangnya saya kembalikan dan tidak saya terima. Terima kasih emploken, saya bilang gitu. Memang dari dulu itu memang saya nggak pernah yang namanya waktu pemilu itu dari wali kota itu nggak pernah saya memilih seorang Pak Joko Widodo. Ya nggak tahu saja itu merupakan feeling dari hati saya, kemana harus saya ikuti lah, istilahnya seperti itu. Istilah geng Solo itu sebetulnya tidak ada lah. Walaupun saya orang Solo tapi bukan geng Solo. Ya, saya masih istiqomah dan tetap berdiri tegak lurus, di mana selama waktu munculnya Bambang Tri, itu waktu masih Bambang Tri, juga Gus Nur itu saya sudah mengikuti itu terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Waktu itu Bang Egy Sujana sama Pak Pak Ahmad Kosinudin. Nah, di situ memang saya sudah membersamai dan mengawal hingga pada akhirnya sidang CLS kemarin saya selalu membersamai dan mengikuti. Pada akhirnya sidang CLS kemarin itu telah istilahnya ditolak ya, untuk tuntutannya ditolak. Itu membuat saya resah, gelisah, dan kok segininya ya, semuanya bisa dimanipulasi. Dan pada akhirnya saya pun ikut membersamai sidang-sidang yang ada di Jakarta, insya Allah yang nantinya pejuang kita, pejuang tangguh, anak muda, dan merupakan menurut saya itu harapan sebagai saya sebagai orang Solo. Saya berharap sidang-sidang berikutnya yang sekarang Pak Roy mau kedepannya hari Senin ya Pak Roy ya, melakukan sidang pra peradilan, dan nanti hari Kamisnya Bu Tifa yang perdana. Saya selalu membersamai dan mengawal. Karena di Solo pun sebetulnya itu dominan ya. Dominan artinya ada beberapa orang Solo itu yang berharap ijazah ini bisa terkuak. Selama ini kan masih terasa suram dan belum kejelasan itu belum ada. Makanya dengan harapan para pejuang-pejuang yang tangguh, mempunyai kepakaran dan keahlian ini sebagai penyeimbang yang sekarang ini baru dikuasai oleh mantan presiden. Ya, itu salah satunya juga ikut menguasai. Mantannya jangan pelan Mbak Wuri. Ya, mantan presiden ke-7. Nah, bekas presiden ke-7. Nah, itu di situ kan saya berharap
media dominan itu menurut saya ada beberapa orang ataupun warga Solo yang memang merasa mempunyai keinginan untuk berjuang, tapi tidak ada keberanian untuk mengungkapkan karena filosofi orang Jawa itu sama-sama Jawa, apalagi Pak Jokowi dari Solo itu merupakan woh pekewoh ataupun sungkan sama-sama dari Solo karena yang dikritisi adalah orang Solo juga. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini menarik untuk dibahas, ya, di mana pengakuan dari tim para tersangka ini dalam kasus polemik perkara ijazah ini semakin terbongkar, ya, semakin mencuat di media sosial terkait dengan tawaran, sepertinya tawar-menawar begitu, ya, dan seperti kesaksian yang disampaikan oleh Mbak Awuri, seorang wanita dari tim Roy Suryo ini, teman-teman, ditawarin, ya, dari, kita nggak menyebut, dan ya yang penting dari intelijen begitu, dari intelijen kubu sebelah, menawarin sejumlah uang. Hal ini viral di media sosial terkait dengan tawaran tersebut, teman-teman, dan Mbak Wuri ini dari tim Roy Suryo, ya, membeberkan hal ini, ya, menyampaikan hal ini kepada publik bahwa ada sesuatu atau ada uang yang ditawarin kepada dirinya, ya, atau lebih tepatnya dia dipepet, ya, untuk menerima uang tersebut. Nah, jadi teman-teman, ya, pada akhirnya dari tim Roy Suryo, seorang Mbak Wuri tersebut, ya, menolak uang tersebut, teman-teman, untuk tidak diterima. Nah, jadi teman-teman, mungkin apa tujuan, ya, sehingga ada tawar yang menawarkan seperti uang tersebut kepada para tersangka. Apakah memang hal ini sudah mulai ada kepanikan, atau sudahkah ada tanda-tanda kepanikan kepada pendukung ijazah Jokowi tersebut, atau seperti apa, ya? Kalau ada tawaran semacam ini, ada tawaran uang, ya, supaya para tersangka ini, dari tim tersangka ini, pendukung dari tim tersangka ini supaya tidak bersuara, ya, dan hal ini sebenarnya memang supaya penegakan hukum harus menyelidiki hal ini untuk bisa dimintai keterangan apakah benar atau tidak terkait dengan tawaran tersebut, ya, apakah itu berasal dari pendukung Jokowi atau dari mana, ya. Dan hal ini, teman-teman, bahwa memang kasus ijazah Jokowi ini semakin menggemparkan akhir-akhir ini karena memang dari seperti pengakuan Mbak Wuri ini menyatakan bahwa ada tawaran sejumlah uang. Tentu dalam hal ini bahwa ijazah itu, ya, bisa saja asumsi publik menyatakan bahwa ijazah itu tidak ada, ya, seperti yang disampaikan oleh tersangka, dan bisa saja ada opini dari di luar sana yang menyatakan bahwa mungkin ijazah itu ada tapi, ya, palsu, ya. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita melihat bagaimana komentar terkait, ya, komentar netizen terkait dengan tawaran kepada Bang Wuri ini dari tim Roy Suryo, ditawarkan sejumlah uang. Dikatakan bahwa itu duit hasil korupsi loh, mantap Mbak Wuri, tolak dengan telak. Ya, ini memang parah. Sudah jelas termul raja korupsi, raja suap. Ya, jadi teman-teman, ini kita melihat bahwa ini memang salah satu aktivis, ya, dari tim Roy Suryo. Ya, kalau misalnya ada tawaran seperti itu kepada dirinya, itu artinya bahwa karena kita melihat Mbak Wuri ini memang selalu berjuang dalam pengungkapan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dan ada saja tawaran seperti ini, teman-teman, supaya ini dibungkam begitu, ya. Bahkan RS, Diva, dan sama-sama saat ini masih dirayu-rayu, ya, untuk damai dengan imbalan. Ya, jadi mantap, ya, Mbak Wuri, mugi tansah pinaringa, ya, sehat walafiat. Oke. Ya, kemudian Mbak Wuri ini masih tetap dalam lindungan Allah sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh uang tutup mulut, padahal ratusan juta. Ya, jadi teman-teman, uang sebanyak itu bisa saja, ya,
dari tim para tersangka ini bisa saja tergiur ya dengan uang sebanyak itu, tapi kita nggak tahu ya. Bahuri ini selalu berjuang dalam menuntaskan kasus ijazah ini yang cukup berbelit-belit. Ya, jadi teman-teman, kemudian bahwa kalau ini terus tak ada titik terang akan terjadi perang saudara. Terjadi gara-gara Pak Jokowi. Selama Jokowi tidak dipenjarakan dengan banyaknya kasusnya, maka jangan harap Indonesia akan aman dan tentram. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kita melihat bahwa dengan adanya informasi seperti ini, ya mestinya penegakan hukum ini harus benar-benar ya turun tangan ya untuk memeriksa siapa sebenarnya yang memepet atau yang menawarin uang sebesar ya sebanyak itu kepada para tim Roy Suryo melalui Mbak Wuri tersebut. Ya, kita tahu bahwa tujuannya supaya ini tidak apa namanya istilahnya tutup mulut dan segala macam, supaya ini tidak bersuara lagi teman-teman, sehingga ditawarin sejumlah uang ya terhadap dirinya. Jadi untuk saja Mbak Wuri ini akan menolak hal ini untuk tidak menerima ya berbagai tawaran ya, dan bahkan fokus kepada pembongkaran ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kemudian bahwa ini apakah oknum penegakan hukum mampu untuk menuntaskan kasus ini teman-teman? Ya, dengan adanya bukti sepertinya mestinya harus ya secepatnya ya penegakan hukum yang menegakkan keadilan dengan seterang-terangnya. Jangan memilih untuk diam ya kalau ada update terbaru atau informasi terbaru terkait dengan ya kasus-kasus ijazah Jokowi tersebut, sehingga kita lihat bahwa kasus ini ya semakin merambat kemana-mana, dan sehingga ada tawar-menawar. Pada akhirnya ini terbukti di cuplikan video tadi dari tim Roy Suryo menyampaikan bahwa ada tawaran sejumlah uang terhadap Mbak Wuri tersebut untuk tidak berbicara soal ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Artinya bahwa ya ijazah tersebut semakin diyakini ya sepertinya ada keanehan di situ. Maka penegakan hukum ini harus benar-benar mengawal ya kasus ini sampai setuntas-tuntasnya. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.